Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman sekalian, selamat datang di Halo. podcast Berakhlak. Halo, Perkenalkan, nama saya Zulaica. Saya jadi host kali ini. Host kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, teman-teman, yaitu mengenai core value ASN berakhlak. Nah, podcast kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh rekan-rekan saya sebagai narasumber. Ada Kak Rizky, ada Kak Arthur, dan ada Kak Estelita. Seperti yang kita ketahui, belum lama ini dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas, serta melaksanakan ketentuan Undang-Undang ASN, maka Kemenpan RB meluncurkan surat edaran Menteri Pan RB nomor 20 tahun 2021 tentang implementasi core value dan employer branding ASN. Di dalam surat edaran tersebut terdapat 7 nilai yang harus dimiliki, yaitu berorientasi layanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan terakhir kolaboratif. Sebagai calon ASN, Mahkamah Agung tentunya kita perlu untuk mengetahui terlebih dahulu apa arti dari nilai-nilai berakhlak tadi, dan kemudian dapat memahami bagaimana sih hambatan, tantangan pada pelaksanaan nilai-nilai tersebut. Sehingga nantinya ketika kita sudah memahami, kita akan menjadi ASN yang dapat mengaktualisasikan nilai dalam pelaksanaan tugas jabatan secara optimal. Oleh karena itu, untuk memperdalam wawasan kita mengenai core value ASN ini, maka mari kita diskusikan dan gali bersama dengan para narasumber kita yang telah hadir di podcast kali ini. Nah, selamat sore semuanya. Sore. Halo, selamat sore. Sore. Bagaimana kabar teman-teman? Puji Tuhan, sehat. Baik, Kak Zalika. Baik. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat? Sehat. Sehat ya. Senang sekali bisa berjumpa walaupun secara daring. Untuk membahas hal yang sangat menarik ini, terima kasih sekali telah berkesempatan untuk hadir. Nah, kali ini kita akan membahas tentang core value ASN, dan sesuai dengan apa yang kita sepakati temanya, yaitu menjadi ASN Mahkamah Agung yang berakhlak. Kita tahu bahwa dalam core value ASN ini ada 7 nilai yang ada, yaitu berorientasi layanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Lalu, untuk memahami lebih lanjut, saya ingin bertanya kepada Kak Rizky, apa yang dimaksud dengan nilai berorientasi layanan dan akuntabel itu, Kak? Bagaimana juga contoh penerapannya di lingkungan kerja Kakak? Terima kasih Kak Zalika atas pertanyaannya. Untuk nilai berorientasi layanan sendiri, itu yang saya tangkap, yang saya pahami dari nilai ASN berakhlak tersebut. Ya, ini kita memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Dalam artian, kita tidak lupa menerapkan 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Selain itu juga ketika kita memberikan penjelasan atas setiap pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, kita juga harus menjelaskan dengan secara seksama dan secara detail agar masyarakat itu tidak tersesat. Jadi, masyarakat harus paham dan harus tahu apa yang kita jelaskan. Lalu kemudian akuntabel ya. Akuntabel sendiri itu dengan cara yang saya tangkap itu kita mengerjakan tugas-tugas yang diserahkan kepada kita oleh atasan kita dengan sebaik-baiknya, dan juga dapat dilakukan dengan cara misalnya kita menjaga peralatan-peralatan kerja kita, seperti contohnya kita
mematikan komputer setelah tidak dipakai, mematikan alat elektronik, dan menjaga barang-barang seperti itu. Terima kasih Kak Rizky atas penjelasannya. Kemudian saya ingin tahu terkait dengan bagaimana tantangan dan hambatannya ketika kita mengimplementasikan nilai berorientasi layanan dan akuntabel tersebut. Mungkin Kak Arthur bisa menjelaskan? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mengenai tantangan dan hambatan dalam menerapkan nilai berorientasi pelayanan dan akuntabel, itu adalah beban kerja yang tidak sesuai biasanya. Seperti kayak di pengadilan itu kan ada pegawai yang terlalu banyak beban pekerjaannya, ada yang sudah cukup, ada juga yang beban kerjanya sedikit. Apalagi akibat kekurangan SDM, seringkali di pengadilan itu terdapat pegawai yang memegang beberapa jabatan, baik pelaksana maupun fungsional, sehingga ada beberapa pegawai yang kewalahan. Untuk akuntabel sendiri, tantangannya adalah terjadinya penyalahgunaan fasilitas atau barang milik negara, seperti misalnya menggunakan printer untuk mencetak dokumen pribadi, atau juga menggunakan komputer kantor untuk membuka sosmed. Meski hal tersebut terkesan sepele, akan tetapi sebaiknya dihindari karena sebagai ASN seharusnya kita lebih bijak dalam mengelola barang milik negara. Baik. Lalu kalau nilai kompeten itu bagaimana ya? Yang saya tangkap sendiri, kompeten itu adalah nilai perilaku ASN yang terus meningkatkan kompetensi diri, menjawab tantangan yang selalu dinamis, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Contoh, bagaimana penerapannya itu dalam pekerjaan kita ya, itu di pengadilan adalah mampu memanfaatkan kemajuan teknologi seperti adanya SIPP, MIS, dan aplikasi-aplikasi buatan MA lainnya yang terutama yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kita. Selain itu, kita juga harus menguasai pekerjaan kita dengan baik dengan cara mempelajari standar operasional prosedur atau SOP yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kita. Baik, terima kasih ya Kak Arthur. Sama. Tadi kita sudah membahas tiga nilai. Nah, selanjutnya ada nilai harmonis dan loyal. Mungkin Kak Estelita dapat menjelaskan apa itu nilai harmonis dan loyal dan bagaimana penerapan nilai tersebut khususnya di lingkungan Mahkamah Agung mungkin. Oke. Terima kasih Kak Juleka untuk jadi harmonis dalam pendapat saya adalah trust dan juga serasi. Jadi harmonis ini bisa merupakan atau kerjasama antar berbagai faktor dengan sedemikian rupa sehingga kemudian faktor-faktor ini menghasilkan suatu kesatuan yang baik. Merujuk pada core value seorang ASN, harmonis ini bisa diimplementasikan dalam lingkup kantor ya, misalnya dengan cara menghargai setiap orang yang ada di kantor, apapun profesinya, apapun latar belakangnya. Selain itu juga bisa melalui dengan bersosialisasi dengan rekan sekantor, mau membantu rekan kerja kita yang kesulitan atau yang sedang punya banyak pekerjaan, dan bagaimana agar berupaya membangun lingkungan kerja yang kondusif dan menyenangkan. Sedangkan loyal secara sederhana dapat saya gambarkan sebagai kesetiaan ya. Bagaimana atau apakah seseorang itu setia dan patuh terhadap instansinya, terhadap pimpinannya, maupun terhadap pekerjaannya. Untuk implementasinya sendiri, menurut saya bisa dengan yang sederhana, misalnya dengan memakai seragam yang rapi, yang lengkap dengan segala macam atributnya, menjaga nama baik instansi, memegang teguh Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan menjaga kerahasiaan jabatan dan negara. Seperti itu Kak. Ya, terima kasih Kak Estelita. Lalu kita akan bicara tentang ketika menerapkan nilai harmonis dan loyalitas, pasti tentunya akan mengalami hambatan dan tantangan ya. Mungkin Kak Rizky bisa sharing bagaimana bentuk dari tantangan dan hambatan dari nilai harmonis dan loyal tersebut, Kak. Terima kasih Kak Zulaika atas pertanyaannya. Mungkin tantangan dari nilai loyal dan harmonis itu
Mungkin kayak gini ya, kalau nilai harmonis, misalnya adalah kita biasanya di dalam satu instansi itu berasal bukan cuma dari latar belakang yang berbeda, tapi juga dari generasi yang berbeda. Tiap generasi punya polanya masing-masing dan punya caranya masing-masing. Misalnya punya generasi X punya cara berkomunikasi yang berbeda dengan generasi Y dan begitu seterusnya. Mungkin cara menanggulangi tantangan tersebut adalah dengan kita saling memahami satu sama lain. Jadi jangan pengen cuma dipahami, jadi kita juga harus memahami orang lain. Juga untuk loyal sendiri, mungkin di beberapa penerapan itu tidak akan kecuali misalnya alasan. Kayak misalnya kayak pakainya rapi di kantor. Itu kan sebenarnya tantangannya kalau orang tersebut males, yang nggak bisa pakai rapi. Tapi kalau orang tersebut tidak males, itu bukan hal yang sulit untuk dilakukan. Dan kemudian mungkin menjaga Pancasila. Dan sekarang tantangannya ya hoax itu. Kan banyaknya hoax yang misalnya mendiskreditkan Pancasila. Pancasila itu hanya sekedar objek, bukan sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Mungkin cara menanggulanginya ya kita balik lagi ke diri kita sebagai bangsa Indonesia itu harusnya seperti apa. Mungkin kayak gitu Kak Esther. Ya. Oke Kak, terima kasih Kak Rizky. Selanjutnya adalah nilai adaptif dan kolaboratif. Bisakah Kak Arthur untuk menjelaskan apa itu nilai adaptif dan kolaboratif dan bagaimana penerapannya? Jadi begini, adaptif sendiri adalah perilaku positif dalam hal menyesuaikan diri, menghadapi perubahan, kreatif dan inovatif, serta bertindak proaktif. Contoh penerapannya adalah ketika kita disuruh dipindah tugaskan dari kepanitraan ke bagian kesekretariatan, kita harus siap akan perubahan yang ada, serta kita harus berusaha berinovasi dalam jabatan baru yang kita emban, sehingga pekerjaan kita lebih mudah untuk diselesaikan. Lalu untuk definisi kolaboratif sendiri dalam berakhlak itu adalah selalu memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama yang memberikan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya demi mencapai tujuan bersama. Contoh penerapannya adalah menerima berkas perpanjangan penahanan misalnya. Kita bisa bekerja sama dengan kepaniteraan pidana dengan cara memfotokopi berkas tersebut, lalu memberikan fotokopiannya kepada kepaniteraan pidana dan memberikan berkas aslinya kepada ketua pengadilan untuk dipelajari, sehingga pekerjaan jauh lebih efektif dan tidak harus saling menunggu. Seperti itu contoh penerapannya. Baik, terima kasih Kak Arthur. Untuk hambatan dan tantangannya, mungkin Kak Estelita bisa membantu atau bisa sharing. Untuk hambatan dari nilai kolaboratif itu sendiri, menurut saya adalah sering terjadi salah komunikasi atau istilah yang sehari-hari biasa kita sebut adalah miskom. Hal ini tentu saja ya dapat mengakibatkan terjadinya salah paham atau bahkan terjadi perselisihan, di mana kan hal ini akan sangat berpengaruh terhadap core values yang lain ya, baik itu nilai harmonisnya, nilai kompetennya dan sebagainya, sehingga hasil pekerjaan kita itu menjadi tidak maksimal. Ya, terima kasih Kak Estel atas penjelasannya. Poin atau kesimpulan yang saya ingin sampaikan bahwa nilai-nilai tersebut itu sangat penting untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan untuk mendukung tujuan organisasi instansi tersebut. Dimana kalau di Mahkamah Agung dengan kita memaksimalkan dan mengoptimalkan nilai-nilai tadi, kita akan mewujudkan visi Mahkamah Agung yaitu menjadi badan peradilan yang agung. Nah, sungguh luar biasa sekali apa yang telah disampaikan oleh para narasumber kita. Sebenarnya sangat bisa digali lebih, namun karena keterbatasan waktu, maka podcast ini harus berakhir. Terima kasih kepada para narasumber yang telah sharing dan telah memberikan materi. Dan terima kasih juga kepada para pemirsa yang telah melihat podcast pada hari ini. Semoga kita dapat menjadi ASN Mahkamah Agung yang berakhlak. Sekian dari saya, mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.